Oke, selamat pagi anak-anak ya. Balik lagi dengan Mister Yohan di sini. Nah, sekarang Mister akan mengajarkan kalian beberapa materi ya, sambungan dari materi sebelumnya. Nah, pada video ini Mister akan mengajarkan dua materi, yaitu yang pertama, bagaimana sih pembagian di pecahan itu kalau dia ada pembagian pecahan desimal atau dengan pembagian pecahan biasa, desimal dengan persen atau yang lain-lain, dan bagaimana cara menyelesaikan soal cerita perkalian dan pembagian. Oke, yang pertama di sini kita akan belajar dulu pembagian berbagai bentuk pecahan. Nah, di sini pembagian berbagai bentuk pecahan itu bisa dituliskan seperti ini. Misalkan Mister punya pecahan 0,5. Mister bagi pecahan 0,5 itu dengan pecahan misalkan 1/3/4. Nah, dari sini seperti yang kemarin-kemarin, seperti perkalian, seperti penjumlahan, seperti pengurangan ya, kalian yang harus kalian lakukan pertama adalah menyamakan bentuk pecahannya. Bisa ya, ini kan pecahan desimal, ini pecahan campuran. Nah, kalau kita samakan, lebih gampangnya kita ubah dia dulu ke dalam pecahan biasa. 0,5 ini pecahan biasanya 5/10. Kenapa? Karena dia ini satu angka di belakang koma ya. Dibagi 1/3/4. Jadi 1 dikali 4 dijumlahkan dengan 3/4. Ayo, berapa ini? 5/10 dibagi 4 ditambah 3, 7/4. Nah, sampai sini baru kita lakukan seperti yang kemarin, kita ubah dia tandanya. 5/10, ingat kalau dia pembagian pecahan biasa, tandanya berubah menjadi kali. Dikali, ini dibalik, pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. 4/7 kali ya, kali, berarti pembilang kali pembilang kali penyebut, jadi 20/70. Itu sama-sama punya 0 ya, sama-sama punya 0, coret 0-nya, jadi pecahannya 2/7. Oke, gampang ya. Jadi intinya kalau ada pembagian berbagai bentuk pecahan, itu anak-anak ingat ya, harus menyamakan bentuk pecahan ya. Misalnya mau dibawa ke desimal, oke, semua harus bentuk desimal. Dibawa ke bentuk pecahan biasa, semua bentuk pecahan biasa ya. Oke, lanjut ke materi yang kedua. Baik anak-anak, nah sekarang kita masuk ke pembelajaran kedua hari ini, yang dimana Mister akan mengajak anak-anak untuk bersama-sama bagaimana cara menentukan bahwa dia ini perkalian, dia ini pembagian ya, di perkalian dan pembagian pecahan. Oke, di sini soal nomor 1 kita baca, sebuah ruangan berbentuk persegi panjangnya 61/4 meter dan lebarnya 4/5 meter. Tentukan meter persegi luas dinding tersebut. Nah, berarti kan kalau dia ditanya luas berarti udah jelas banget ketahuan. Luas persegi panjang gimana? Luas persegi panjang sama dengan panjang dikali lebar, berarti itu panjangnya 61/4 dikali 4/5. Jadi yang ini kita bisa bilang dia memakai perkalian. Udah jelas ya, kata kuncinya itu luas. Oke, yang kedua, soal nomor 2. Itu sepotong tali panjangnya 1 meter. Tali itu dipotong masing-masing panjangnya 5/20 meter. Berapa potong tali yang diperoleh? Oke, coba Mister gambarkan.
Mister punya tali ya, misalkan ini tali set, ini panjangnya 1 meter. Nah, kalau Mister potong talinya itu sepanjang 5/20 meter ya, segini nih, 5/20 meter, berapa tali yang Mister dapat? Nah, jadi untuk memperoleh banyak potongan tali ya, tulis banyak potongan kan, jadinya satu tali ini dibagi dengan berapa sih panjang yang akan dipotong ya, 1 dibagi 5/20. Ingat isi satuannya meter ya, 1 meter dibagi 5/20 meter ya. Jadi yang ini pembagian ya. Kemudian yang ketiga, Dayu membeli gula pasir 7,5 kg. Gula tersebut akan dibungkus dalam kantong-kantong plastik kecil. Setiap kantong plastik berisi 0,25. Tentukan kantong plastik yang dibutuhkan Dayu. Oke, misalkan nih, Mister gambarin ini kantong plastiknya Dayu nih. Ya, ini kantong plastiknya Dayu isi 7,5 kg. Kemudian akan dibungkus ke kantong-kantong kecil ya. Ini kantong-kantong kecil berisi ya, ini kantongnya kecil berisi masing-masing 0,25 kg. Jadi kan ini dibagi 1 berkurang 0,25 kg, dikurangi lagi untuk kantong plastik kecil kedua dikurangi 0,25 kg. Nah, jadi kalau balik lagi ke kelas kecil, kalian pasti ingat kalau suatu benda jika terus berkurang nilainya sebanyak ya, berkurang nilainya sama terus, misalkan berkurang 0,5 berkurang 0,5 ya, berarti itu dia masuk ke konsep apa? Ke konsep pembagian ya, masuk ke konsep pembagian. Dia berkurang berkurang sejumlah yang sama ya, itu konsep pembagian. Berarti kita bisa katakan dia 7,5 dibagi 0,25 ya. Ini kalimat matematika. Nomor 4, Pak Tagor rata-rata dapat menangkap ikan setiap hari 10,5 kg. Berapa kilogram hasil tangkapan Pak Tagor selama 8 hari? Oke, kita tulis dulu. Kalau 1 hari dia berhasil menangkap 10,5 kg ya. Dia menangkap setiap hari itu segini, sama hasilnya. Kalau hari kedua berapa? Berarti kan 10,5 ditambah 10,5. Nah, kalau 3 hari ini bisa kita tulis 2 dikali 10,5. Terus kalau dia 3 hari berarti kan 10,5-nya dikali 3. Nah, kalau 8 hari gimana? Berarti kan 10,5 dikali 8. Berarti ini masuk ke konsep perkalian ya. Ini masuk konsep perkalian. Oke, nomor 5. Diketahui berat semua kotak kue 36,9 kilo. 3 kotak kue beratnya 2,7 kg. Nah, berapa banyak kotak kue yang ada? Kita lihat dulu. Kalau 3 kotak kue aja itu beratnya 2,7 kg. Ya. Berarti kalau 1 kotak kuenya berapa? Berarti yang pertama kita harus lakukan adalah mencari 1 kotak kue itu berapa sih beratnya. Caranya gimana? Kalau 2,7 kg itu kan 3 kotak kue. Berarti kalau satunya
2,7 dibagi 3, hasilnya 0,9 kg. Itu satu kotak kue. Nah, berarti kalau dia ada seluruh kotak itu beratnya 36,9 kg, berapa banyak kotak kue yang ada? Nah, itu sama aja konsepnya dengan yang nomor berapa tadi? Yang nomor 3 ini. Dia itu dibagi-bagi ke dalam jumlah yang sama, berarti dia masuk ke konsep pembagian. Berarti banyak kotak banyak kotak sama dengan 36,9 kg dibagi dengan 0,9 kg. Ya, seperti ini. Dia masuk ke konsep pembagian. Oke, nomor 6. Sebuah mobil pick up 5 kali angkut memuat 7,5 ton beras. Jika beras yang diangkut 13,5 ton, berapa kali angkut dengan mobil pick up itu? Sama kayak tadi ini. Berarti kan kalau 5 kali angkut, ya 5 kali angkut nih. 5 kali angkut aja dia udah bisa 7,5 ton. Kita coba cari tahu dulu kalau 1 kali angkut gimana. Kalau 1 kali angkut kan berarti 7,5 ya, berat totalnya itu dibagi banyaknya kali mengangkut. Berarti berapa? Ayo, 7,5 dibagi 5 berapa? Ya, 15 atau 1,5. Berarti 1 kali angkut ini dia bisa mengangkut 1,5 ton. Kalau beras yang ada itu 13,5, ini 13,5 ton. Jadi gimana caranya? Ya udah, berarti banyaknya beras dibagi berapa sih mampu 1 kali dia ngangkut tuh? Berarti dibagi 1,5 ya. Berarti di sini kita tahu deh berapa kali dia bisa angkut. Ya, ini konsep apa? Pembagian. Nomor 7. Pak Ahmad menyiapkan 150 kg beras. Beras tersebut akan dipindahkan ke dalam kantong plastik. Setiap kantong plastik memuat 1,5 kg. Berapa kantong plastik yang dibutuhkan? Oke, sama kayak tadi. Ya, ini berasnya Pak Ahmad nih. Nah, gambar. Gambarnya bisa jelek. Beras Pak Ahmad itu 150 kg. Ini dibagi-bagi ke dalam kantong plastik kecil. Yang kantong plastik kecil ini memuat 1,5 kg. Jadi sama kayak prinsip yang tadi. Ya, prinsip nomor 3 yang isi kantong belanjaan itu. Berarti ini berasnya ini kan akan dibagi. Berarti dia sudah jelas. Ini 150 ya, kita pakai konsep pembagian. Ya. Dibagi 1,5. Ya, berarti nanti akan dapat hasilnya. Nomor 8. Panitia zakat di suatu masjid mengumpulkan 105 kg beras. Ya. Setiap wajib zakat diharuskan membayar 2,5 kg beras. Ya. Berapakah jumlah pembayar zakat? Berarti kan ini ada beras 105. Terus yang bayar itu ada, yang wajib zakat itu 2,5. Berarti kan gampang aja. Ini sih 2,5 dikali berapa sih yang hasilnya 105? Kita balik sekarang ya. Jadi kan untuk mendapatkan kali berapanya itu harus dibagi 105 dibagi 2,5 gitu. Untuk nomor 9 itu kita bisa lihat soalnya dulu. Bu Fatimah menyiapkan 2,7 liter santan atau santan ya.
setiap porsi gulai memerlukan 0,4 liter santan. Berarti berapa porsi gulai yang dapat dimasak Bu Fatimah? Oke, berarti kita gambar lagi. Kalau Mister tuh gambar. Ya, ini ada santan gede nih. Santan gede berukuran 2,7 liter. Ya, dipakai masak gulai ya, 1 kali masak itu ya, 1 porsi itu membutuhkan 0,45. Masak kedua dia butuh lagi 0,45. Masak ketiga butuh lagi dia 0,45. Nah, jadi dia kan berkurang dengan jumlah yang sama. Nah, berkurang dengan jumlah yang sama itu kayak yang tadi Mister bilang, itu dia masuk ke konsep pembagian. Ya, berarti kita bagi saja 2,7 liter santan dibagi dengan 0,45 liter. Jadi dia masuk konsep pembagian ya. Oke, lanjut. Nomor terakhir, nomor 10. Seutas tali panjangnya 19,6 meter dipotong menjadi beberapa bagian. Setiap potongan panjangnya 2,8 meter. Berapa potong tali yang diperoleh? Sama kayak tadi, misalkan nih Mister main layangan punya tali 19,6 meter. Mister potong-potong nih talinya ya, setiap potongan itu sebanyak 2,8 meter. Potong lagi 2,8 meter, potong lagi 2,8 meter sampai habis. Nah, berapa kali Mister harus motong ya? Berarti kan dia ini dipotong dengan jumlah yang sama, berarti berkurang dengan jumlah yang sama. Kalau berkurang dengan jumlah yang sama, itu artinya dia masuk ke konsep apa? Ya, konsep pembagian. Berarti panjang tali seluruhnya dibagi dengan banyak potongan tali, panjang potongan tali ya, 2,8 cm. Jadi dapat nanti hasilnya ya. Oke, ingat ini soal cerita. Kalau kalian buat mengerjakan penyelesaian soal cerita, Mister harapkan kalian isi ya, kalian isi seperti ini. Diketahui, apa sih yang diketahui? Nah, ini memudahkan anak-anak untuk menjawab. Misalkan Mister ambil contoh nomor 10. Diketahui seutas tali panjangnya 19,6. Berarti panjang totalnya berapa? 19,6 meter. Terus dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Setiap potongan panjangnya 2,8 meter. Berarti panjang apa yang lagi yang diketahui? Panjang potongannya itu 2,8 meter. Terus yang ditanya apa? Yang ditanya itu adalah berapa potongan tali yang diperoleh ya. Jadi yang ditanya itu banyak potongan tali ya, tali sama dengan titik. Nah, terus kalian tulis, boleh tulis jawab atau tulis penyelesaian. Ini nanti kalian tulis dari sini kalimat matematikanya seperti tadi ya. Kalian tulis dulu judulnya banyak potongan sama dengan
19,6 dibagi 2,8 cm. Berapa sini hasilnya? Kalian boleh pakai cara yang manapun ya. Oke, untuk pembelajaran kali ini saya rasa sampai di sini dulu ya. Anak-anak nanti tolong kerjakan soal-soal ya. Nanti Mister akan kirimkan lewat WA soalnya ya. Jadi anak-anak bisa mengerjakannya dengan baik. Tapi sebelum itu kalian boleh mencatat ini dulu, mencatat soal-soal yang telah Mister bahas ini ya. Ini ada di buku bos kalian. Nanti Mister lampirkan halamannya ya. Mister lampirkan halamannya di sini. Oke. Ya. Oke, untuk itu Mister rasa cukup ya. Sudah cukup banyak banget ini belajarnya. Tetap semangat, jangan sampai sakit ya. Semoga kita bisa cepat sekolah dan ketemu langsung. Oke. Terima kasih untuk partisipasinya. Tuhan Yesus memberkati.